Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami kelompok satu Mamalogi yang bernama Rizky Muktadin. Pada kesempatan kali ini untuk komunikasi konservasi kami akan membahas data-data dari hasil praktikum kami sebelumnya. Oke, pada praktikum yang pertama, praktikum ini eh, dengan topik klasifikasi mamalia, tujuan dari praktikum kali ini adalah eh, kami berdua sebagai praktikan eh, mencari minimal 3 mamalia yang ada di sekitar kami. Untuk mamalianya sendiri bisa dilihat mamalia yang pertama itu adalah Sus domesticus atau nama lokalnya yang kita ketahui sebagai babi ternak. Lokasi pengamatannya adalah di rumah Paulinus Karwayu, Kampung Sawah nomor 70, Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk hasil pengamatannya sendiri, ciri-ciri yang menunjukkan bahwa Sus domesticus ini adalah hewan mamalia, yaitu yang pertama memiliki kelenjar susu pada betina, tujuannya untuk menyusui ya untuk anaknya sendiri, lalu juga memiliki rambut yang menutupi seluruh tubuhnya, serta memiliki anggota tubuh yang digunakan untuk bergerak, eh, seperti berenang, berlari, ataupun memanjat seperti itu. Lalu untuk spesies yang kedua adalah Canis lupus atau yang kita kenal sebagai anjing ya. Tapi untuk kasus ini anjing yang saya temui adalah anjing kampung yang merupakan anjing yang sudah bukan bukan anjing yang murni lagi ya, sudah percampuran dari berbagai anjing. Eh, Lokasi pengamatannya ada di tempat yang sama, rumah Paulinus Karwayu, pada hari Minggu 12 September 2021 sore hari jam 16.57 waktu Indonesia Barat. Ciri-ciri yang menunjukkan bahwa Canis lupus sama seperti Sus domesticus, Canis lupus juga memiliki kelenjar susu, memiliki rambut yang menutupi eh, seluruh tubuhnya, dan juga memiliki anggota tubuh untuk bergerak. Lalu eh, spesies yang ketiga adalah Capra hircus atau yang kita kenal kita sangat familiar, yaitu kambing. Lokasi pengamatannya ada di rumah Mursidi 02 RW 000 Bangun Sari, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Pada hari Rabu 8 September 2021 di sore hari jam 17.57. Ciri-ciri yang menunjukkan bahwa Capra hircus atau kambing ini merupakan hewan mamalia, tidak berbeda jauh dengan spesies sebelumnya. Kambing juga memiliki kelenjar mamae atau kelenjar susu dan memiliki rambut yang menutupi seluruh tubuhnya, serta memiliki alat gerak atau tungkai yang eh, pasang sama seperti Sus domesticus dan Canis lupus. Next. Baik, berikut tadi adalah praktikum pertama, yaitu untuk mencari kira-kira minimal tiga mamalia yang ada di sekitar praktikan. Lalu untuk praktikum yang kedua adalah dengan topik identifikasi tanda tidak langsung keberadaan mamalia, di mana praktikan bertujuan untuk mencari kira-kira tanda-tanda yang ada di sekitar praktikan
yang kiranya merupakan petunjuk bahwa itulah keberadaan dari seekor mamalia di situ, di tempat sekitar praktikan itu. Untuk untuk tanda-tanda yang pertama yaitu urin kucing. Urin kucing ini ditemukan pada tanggal 17 September 2021 di sore hari jam 14.50. Villa Kintamani tepatnya di rumah A3 nomor 3. Tepatnya pada cat litter atau toilet yang memang khusus untuk kucing. Cat litter ini ditaruh di luar rumah A3 nomor 3 dan keadaannya itu masih basah. Kemungkinan spesies kucing ini baru saja berekspresi sebelum praktikan menemukan jejaknya atau tandanya. Lalu juga tercium bau pesing khas dari urin kucing, hanya tidak terlihat karena menyatu ya dengan warna pasir, seperti jika pasir terkena cairan seperti itu. Lalu bentuknya itu lumayan besar ya, kemungkinan kucing ini berekspresi dia mengeluarkan cairan yang cukup banyak. Lalu tanda yang kedua adalah sarang tikus. Sarang tikus ini ditemukan di perumahan yang sama pada hari yang sama. Bedanya ini ditemukan selang beberapa urin kucing. Sarang ini ditemukan ketika praktikan melihat tikus besar. Saat itu tikus itu pergi dan praktikan memutuskan untuk mengikuti kemana tikus itu mengarah, kemana tikus itu pergi. Ternyata tikus itu masuk ke dalam sebuah ya bisa dibilang lubang ya. Itu bisa terlihat lubang di tanah. Itu sebenarnya lubang tanah yang ada yang sudah tidak terurus. Jadi lubang itu sedikit tertutup oleh tanah dan bebatuan yang ada. Tikus itu masuk ke dalam tanah tersebut, lalu setelah melihat lebih dekat, awalnya praktikan tidak berpikiran bahwa itu adalah hewan-hewan yang lainnya. Nah, namun ketika melihat tikus itu masuk, lalu praktikan mengecek keadaan sekitar, ternyata lubang itu cukup dalam dan ya diperkirakan itu merupakan sarang dari tikus yang praktikan tadi lihat. Lalu tanda yang ketiga adalah kotoran kucing. Bisa dilihat kotoran kucing yang ada bahan puri gading dan juga di parkiran kos Nirmala ya. Jadi beberapa ditemukan masih dalam keadaan kering, ada yang masih basah, dan yang kering ini sendiri bervariasi ya. Untuk foto sebelah kiri dia dalam keadaan setengah kering. Saat itu praktikan mencoba untuk menyentuh dengan menggunakan ranting kayu dan tampaknya di foto kedua yang bagian bawah, feses kucing ini, kotoran kucing ini tampaknya sudah kering ya, sedangkan yang di atas masih basah seperti itu. Lalu menurut literatur yang telah dibaca, dari kelima feses yang diduga feses kucing ini telah ditemukan selama pengamatan, itu dipastikan memang itu feses dari spesies kucing sesuai dengan bentuk, bau, dan warnanya. Lalu urin yang di atas tadi yang sebelumnya saya sudah jelaskan itu juga sudah dipastikan bahwa adalah urin dari spesies kucing juga. Kemudian untuk sarang tikus
sesuai dengan perjumpaan praktikan, lalu juga eh, eh, bagaimana si tikus itu masuk ke dalam dan tidak keluar lagi, dipastikan bahwa lubang dari tanah itu adalah sarang dari tikus. Baik, selanjutnya pada praktikum 3 yaitu dengan topik keragaman mamalia di sekitar kita. Jadi pada praktikum kali ini dari kelompok 1 telah melakukan pengamatan dengan hasil sebagai berikut. Selama kurang lebih 2 hari pengamatan telah ditemukan hewan-hewan mamalia atau satwa-satwa mamalia di sekitar praktikan. Di antaranya terdapat ya kucing ya. Gambar yang pertama itu kucing Devipa yang sebelah kiri merupakan kucing yang dijumpai pada tanggal 27 September 2021 pukul 13.37 waktu Indonesia Barat di Selasar jurusan Biologi FIPA Unila. Berumur dewasa dengan corak warna abu-abu bergaris berkelamin jantan. Kemudian yang sebelah kanan merupakan kucing yang dijumpai pada tanggal 28 September 2021 pukul 16.59 waktu Indonesia Barat di Selasar jurusan Biologi FIPA Universitas Lampung, berumur dewasa dengan corak warna abu-abu berkelamin jantan. Kemudian bawahnya merupakan kucing yang dijumpai pada tanggal 27 September 2021 pukul 19.05 waktu Indonesia Barat di Perumahan Puri Gading Villa Kintamani A5-23. Berumur anak sekitar 4 bulan dengan corak warna abu-abu dan putih. Untuk kelamin belum diketahui. Kemudian yang di sebelah kanannya terdapat kucing yang dijumpai pada tanggal 27 September 2021 pukul 19.37 waktu Indonesia Barat di Perumahan Puri Gading Villa Kintamani A1-6, berumur dewasa dengan corak warna abu-abu bergaris berkelamin betina, keadaannya sedang hamil. Kemudian adapun analisis dan pembahasannya, yaitu menurut literatur yang telah dibaca bahwa pada hewan yang jenisnya yang sama dapat memiliki corak warna yang berbeda. Hal ini sesuai dengan hasil data pengamatan bahwa kucing yang dijumpai pada hari pertama memiliki warna abu-abu bergaris, sedangkan pada hari kedua dijumpai kucing dengan corak warna abu-abu tanpa bergaris. Hal itu merupakan kucing yang di FMIPA. Kemudian untuk kucing di Puri Gading, yaitu menurut literatur yang telah dibaca, kucing sedang hamil atau mengandung cenderung akan mencari tempat yang sepi dan aman bagi dirinya. Kucing yang telah didapat dari pengamatan juga sama. Rumah A1-6 ada di bagian klaster yang terbilang sepi. Letaknya bukan di tengah, melainkan di pojok. Kucing yang sedang hamil juga dikatakan sering menjilat bagian tubuh mereka, terutama di bagian genitalnya. Baik. Selanjutnya yaitu pada praktikum 4, yaitu tentang lembaga konservasi yang berfokus pada konservasi mamalia. Jadi pada kelompok 1 kami memilih NGO atau lembaganya yaitu YARI, yaitu Yayasan IAR Indonesia. Adapun kami memilih lembaga ini karena lembaga ini adalah salah satu NGO yang kami ketahui adalah YARI, di mana organisasi tersebut bergerak di bidang pelestarian primata Indonesia dengan berbasis pada upaya penyelamatan, pemulihan,
pelepasliaran, dan pemantauan pasca pelepasliaran. IARI atau Yayasan IARI Indonesia itu sendiri berkomitmen memberikan perlindungan terhadap primata dan habitatnya dengan pendekatan holistik melalui kerjasama multi pihak untuk mewujudkan ekosistem harmonis antara lingkungan, satwa, dan manusia. Saat ini YARI memiliki beberapa program, di antaranya konservasi kukang, di mana YARI merupakan pusat rehabilitasi kukang pertama dan terbesar di Indonesia. Konservasi orangutan, yaitu merehabilitasi orangutan yang membutuhkan pertolongan, edukasi dan penyedertahuan seperti kampanye konservasi, beasiswa, dan pelatihan siswa. Kemudian ada perlindungan habitat dan satwa liar, pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya NGO seperti YARI ini sangat membantu dalam program konservasi, salah satunya pada mamalia primata, di mana telah banyak aksi nyata yang telah dilakukan dan dari dahulu sampai saat ini. YARI telah banyak membantu menolong satwa yang tertangkap aktivitas perburuan liar, mengobati satwa yang terluka akibat dari perilaku manusia yang ilegal, dan membantu merehabilitasi satwa-satwa yang akan dilepas liarkan kembali ke alam, dan membantu memonitoring satwa-satwa yang telah direhab dan memang masih di alam. Menurut kami, adanya YARI sangat sesuai dengan keadaan biodiversitas Indonesia yang sudah banyak rusak akibat aktivitas perburuan liar dan perambahan ilegal saat ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, mungkin saya kembalikan ke Tio. Oke, terima kasih Mukidi untuk presentasinya. Menurut saya ya kira-kira seperti itu komunikasi konservasi. Kami mempresentasikan data dari setiap praktikum yang kami telah laksanakan, mulai dari praktikum pertama tadi hingga yang terakhir. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kiranya kesalahan dalam penyampaian data. Saya dan Mukidi minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.